yatasaalun 150. Amma yatasaalun anil naba'il alim alladzi fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Nah, karena saya tahu tidak ada ngapa, maka sudah ibu. Bayangkanlah dalam satu di swasta, buku minjam, orang tua juga tidak tahu dia kelas berapa. Ada orang yang bapaknya pengen nyekolahkan, tapi anaknya gatal urat kanji daripada sekolah. Akhirnya baru kelas 2 SMP lah beranak 3. Ada anak yang enggak sekolahnya, bapaknya tidak merestui itu, otak pade, akhlak bagus itu. Kalian orang tua merestui, sekolah lancar, tempat dekat. Apa beda SMA Negeri 2 sini dengan SMA Negeri 2 Cendana? Apa bedanya? Cuma beda tempat, kurikulum sama, gurunya juga, guru matematika ada di situ, di sini juga ada. Seluruh guru sini pindahkan ke SMA Negeri 2 Bengkulu. SMA Negeri 2 Bengkulu pindahkan situ. Tetap hasilnya SMA Negeri 2 Bengkulu. Namun karena di situ anak orang kaya, yang masuk situ rata-rata nilainya di atas 11. Saking ketinggi itu. Yang kita ini antara rendah atau tidak sekolah. Maka bersyukurlah. Ada jaminan tak orang sekolah itu sukses? Apa jaminan? Berapa banyak sarjana yang nganggur? Berapa banyak yang S2 belum kerja? Ada jaminan? Tidak ada jaminan orang sekolah itu sukses. Tahu tak Buya Hamka itu tamat apa? Tamat apa? Kelas 2 SD Buya Hamka. Tapi menjadi ahli tafsir yang orang pakai tafsirnya sampai sekarang, menjadi pengarang buku Tenggelamnya Kapal Panderwi. Luar biasa. Bukan berarti kita tidak boleh sekolah, tapi sekolah tidak ada jaminan untuk sukses. Ada yang tahu apa jaminan sukses ini? Kamu pilih. Sukses itu karena A, anak pejabat, B, nilainya bagus, yang ke C, karena dia anak orang kaya. Kira-kira apa? Sukses itu A, karena dia anak pejabat, B, karena nilainya bagus, C, karena dia orang kaya. Apa? A, B atau C? B. Salah semua. Jawabannya sukses itu karena ridho Allah dan skill yang dipunyai. Orang sukses itu karena Allah ridho dan dia punya keterampilan. Keterampilan itulah yang sedang digali sekarang, baik formal maupun non formal. Ini belum ceramah, masih pembukaan. Apa sebab harga sapi itu tinggi? Karena banyak daging dan badannya besar. Tapi kenapa burung tiung harganya mencapai 1 M? Hah? Kenapa?
Karena dia pacak ngomong Assalamualaikum, Assalamualaikum. 5 bahasa dia pacak ngomong. Assalamualaikum bahasa Arab, bahasa Inggris, thank you, itu bahasa Inggris gitu. Bahasa Cina, aduh, pacak juga bahasa dia. Apa? Bahasa Cina misalnya tuh, Haji. Bahasa Jepang, ini kana. Pacak bahasa apa lagi dia? 1 miliar harganya. Ada lanang buruk di mana orang menghargainya? Daging tidak laku, suara tidak pacak nyanyi, wajah buruk. Di mana orang hargainya? Hah? Kata harganya di akhlaknya. Lanang buruk kepacaan tidak ada, tapi berakhlak lebih berharga dari orang ganteng tidak bermoral. Ini tema yang diangkat, landasan moral. Suatu ketika, ini belum ceramah, kita pembukaan. Syekh Abdul Qadir Jailani, kenal gak? Kenal sama menyelami mati kamu berenang. Syekh Abdul Qadir Jailani bikin pesantren di rumahnya. Muridnya tidak begitu banyak. Ada beberapa orang menitip anaknya di situ. Rupanya ada orang yang iri dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia ingin menjatuhkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia cari celah, ditengoknya macam mana. Pas dia lagi ngintip di pesantren itu, pas lagi dia ngintip di pesantren itu, rupanya sedang makan siang itu ditengoknya. Anak tuh berebut sisa makan Syekh Abdul Qadir Jailani. Marah Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa kalian makan sisa saya? Ngambil berkahnya Tuan Guru. Dengar model itu, sedih Syekh itu. Jadi kalau dia makan ayam, dimakannya seperempat, sisanya dia tinggalkan sengaja. Jadi anak-anak itu berebut sisa makan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah yang inti tadi nengok, oh iya, si magi upan tuh ya. Baca bahasa rejang. Yang ini tadi, jadi tengok nih. Dia cari orang. Ketemu. Aduh, anak kamu sekolah di Syekh Abdul Qadir Jailani. Aduh, bawa lah balik. Ngaku, bawa lah balik. Ngaku. Bukan ngajar kerja Syekh, dibuatnya cak kucing. Makanan sisa, habis juga disuruh nyapu. Kamu nengok. Kalau nengok siapa? Kira-kira pas Syekh Abdul Qadir masuk, selesai makan, anak tuh berebut makan. Tengok. Oh, ya, tiap. Akhirnya emosi yang punya anak ketok pintu. Sore kau. Jadi terkejutlah orang di rumah, siapa sih malam ini? Keluar, ada Syekh Abdul Qadir. Ada apa? Jangan ya. Suruh keluar. Keluar. Ada apa Pak? Ada apa sudah? Yang mana anak kamu? Yang situ. Panggil betul, balik. Lagi belek, Pak. Belek. Tidak ngerti anak diajak balik. Sambil balik, bapaknya tuh nanya hukum-hukum Islam.
Anaknya tuh nyerocos persis Case Abdul Qadir Jalani. Berbalik bapak lah, buye tu beli Allah. Oh, ayah beli kopi, tawar kau lu. Balik lagi, assalamualaikum. Beda. Waalaikumsalam. Maaf deh, bisa ketemu Syekh Abdul Qadir Jalani. Oh, ada Pak. Datang. Ada apa Pak? Tuan Syekh tidak jadi bawa balik anak ini. Nak dititipkan lagi sini. Oh, alright Syekh. Tidak bisa. Lah ngapa Pak? Hati anak kamu ini sudah tertutup oleh Allah karena punya bapak kurang ajar sama bapak kita kurang ajar sama guru, anak tertutup hati. Apalagi murid kurang ajar dengan guru. Ya. Tidak pantas kepala sekolah maju, anaknya cuy-cuy. Tidak akan jadi orang. Kenapa? Nilai manusia itu ada di akhlaknya. Ketika kita luntur dalam berakhlak, maka disinilah rusaknya bangsa. Oleh karena itu, kita akan mengkaji peristiwa Isra Mi'raj ini terkait dengan akhlak. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj itu Allah berikan kepada Rasul menghibur hati Rasulullah yang sedang duka karena istrinya Khadijah baru meninggal. 100.000 yang tahu tanggal berapa Siti Khadijah meninggal. Tanggal 11 Ramadan. Ya. Kelak kita ulang lagi, duit itu masih ada. Saya kasih 100.000, balikkan 99. Sekolah itu tidak semata-mata nyuruh pintar, tapi bagaimana menjadikan kalian berakhlak dan bermoral. Buktinya Susi Pujiastuti, mantan Menteri Keleper. Tahu Keleper? Kelautan dan Perikanan. Tamat SMP pacak jadi menteri. Kalian tamat SMA tidak pacak jadi kades, apa sebab? Karena masyarakat dia miliaran, ini ramai. Ini kuncinya di situ. Jangan pernah sedih. Kelas di SD tidak naik 2 tahun. Biasa dong. Di SMP pindah di 4 tempat, tidak naik pindah ke situ, tidak naik pindah. Biasa aja. Di SMA sempat 5 tahun. Nasib ke depan kita tidak tahu. Ganti presiden, merantau ke Jakarta, kata presiden jadi menteri pertahanan. Nah, dari SD belajar bertahan. Nasibnya tidak. Nah, sekolah itu mengajarkan supaya kita beretika, berakhlak, bermoral. Kalau ilmu pacak dibaca lewat Google. Cerita Isra Mi'raj saya tidak akan ceritakan total. Kalau bisa ditanya ya, Google, tolong ceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Pasti dijawabnya. Kamu bodoh sepanjang itu cerita. Baca sendiri di dalam ini. Apa yang tidak ada sekarang? Lengkap. Tidak tahu alamat SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah, ketik di Google Map. Di depan belok kanan. 200 meter lagi belok kanan, mendaki jalannya meliuk-liuk.
tidak nengok ke kanan ini, sampai kerindu hati. Kamu orang dusunnya. SMA Negeri 2 sudah terlalu. Tahu dia. Luar biasa. Tapi kalau orang berakhlak, nilainya luar biasa. Nah, kita ceritakan sedikit tentang masalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu dua kata. Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya Isra itu rangkaian huruf ISR. Itu Isra. Tahu kan? Apa arti Isra? Rangkaian huruf Isra itu memperjalankan. Artinya memperjalankan bukan maunya Muhammad. Oh, tidak ada kuasa Muhammad berjalan kaki 7 kilo nanggung, itu yang pakai untuk untuk. Tapi kalau memperjalankan kemana kehendak Tuhan. Mi'raj artinya naik. Kemana? Nah, ke Sidratul Muntaha, orang ngomong ke langit ke-7. Kata guru fisika, yang kita nengok biru di atas itu bukan langit. Kata-kata langit itu tuh batas kemampuan kita nengok. Itu langit bahasa kita. Kemampuan kita nengok di batas itu. Kata kita langit. Di mana langit? Jauh. Untuk bisa sampai ke suatu tempat yang dituju, biar cepat pakai alat, namanya buruk. Apa arti buruk? Kilat. Apakah namanya memang buruk atau karenanya secepat kilat dinamakan buruk? Ya kadul barku ya topo, itu barku itu buruk. Surat Al-Baqarah. Kilat menyambar-nyambar menyilaukan mata mereka. Jadi kilat itu cepat. Apakah buruk itu karenanya secepat kilat atau namanya buruk? Kita tidak tahu. Sekarang kita beli odol, dikasih Pepsodent odol, dikasih ABCden odol, dikasih Biniden odol. Dulu tulisannya memang odol. Dulu, jangankan saya, bapak saya aja belum lahir, dulu odol tulisannya ODOL, odol. Sekarang itu tidak ada lagi. Kita beli aqua, dikasih Kitaro aqua, dikasih air aqua, dikasih leker mineral aqua. Tulisannya leker mineral. Kita mau aqua juga, padahal aqua beda. Nah ini, jadi itu buruk. Tahu berapa kecepatan jarak tempuh dari Aqsa dari Sidratul Muntaha, dari Haram ke Aqsa 50.000. Berapa jarak tempuhnya, kecepatannya? 50.000. Ini berani saya ngasih 150.000. Lo kak enaknya keluar duit di Bu Desi ya. Siapa yang tahu berapa lama dari Haram, Masjid Haram ke Aqsa itu tempuh? Dan 3 berapa? Berapa? Semalam. Sehari semalam. Ya. Ya. Isra Mi'raj aja tidak sampai semalam. Lah iya lah. Masa iya dong? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh dalam waktu 0,00 detik. 1/1000 detik. Tahu berapa 1/1000 detik itu? Setengah kedip. Coba biar setengah kedip. Belum kedip lah sampai. Orang tak bersin saking cepat itu. Nah, 0,00 detik. Itu ada di buku
terpesona di Sidratul Muntaha karya Agus Mustafa. Ada di situ. Jadi dalam perjalanan ini ada cerita dada Rasul dibedah. Kata yang lain, oh dada dibedah. Ngapa dibedah? Supaya buang hati-hati yang kotor, sifat buruk dibuang, yang sombong, yang iri, yang jahat, yang macam-macam dibuang. Ternyata tidak benar. Ngapa? Tidak mungkin Nabi Muhammad berhati kotor. Yang hati kotor tuh kita. Cuma ini penafsiran bagi kita. Kalau nak ngadap Allah, bersihkan hati. Kalau nak sholat, bersihkan hati. Jangan emosi, jangan sholat ria, pala pas disuruh jadi imam, 4 kali berdaham. Coba awak imam, aja nih. Sab, lapat dulu. Langsung biar tahu jadi imam. Itu sifat riaknya dipuji. Imam cukup becek. Sab, rapat, lurus, itu jarang. Rapatkan lagi. Itu jarang. Sab, itu aja. Berdahan. Dan tidak usah berlagu-lagu. Orang Mekah itu bukan dia bintang, tapi memang dia itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak niru sudes. Sudes itu memang suaranya itu, bukan di bidang-bidang. Kita nggak usah. Kecuali kalau suara kita memang bindang, karena bisa merubah hati itu. Baik kau, iya, halo, dari mana? Dari kamu? Biar kamu tadi, aku mati. Aku tadi. Oh, sabun mati. Jadi orang imam tidak boleh berubah-ubah suaranya, tidak usah bergaya-gaya. Dibersihkan hati kalau nak ngadep Allah. Nah kata Jibril, kita nak berangkat ya Rasul. Kau sembahyang dulu 2 rakaat ya, sembahyang 2 rakaat. Terbang sampai ke Taibah. Taibah tu dulu, sekarang namanya Medina. Turun dulu Muhammad, sholat lagi 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, lah sampai kita belum. Ayo berangkat lagi. Boleh tak selfie dulu? Tak usah lah. Ketursina. Apa ini Jibril? Bukit tempat Musa dengan Allah dialog. Sholat lagi 2 rakaat. Berangkat lagi ke Bethlehem. Apa negara? Negara tempat kelahiran Nabi Isa. Berangkat lagi ke Aqsa. Sholat lagi 2 rakaat. Jadi kalau dikatakan menjemput perintah sholat, Nabi lah sholat sebelum. Jadi apa kelak kita contohkan? Nah dalam perjalanan ini Muhammad dipanggil oleh suara-suara, tapi Muhammad tidak jawab. Jangankan jawab, nengok pun tidak. Perjalanan terbang ini ada suara manggil, dan Muhammad Ilawe. Lewat lagi, manggil lagi, Muhammad jangan sini ya. Yang ketiga nenek-nenek pakai lepis, pegang tongsis, joget TikTok, manggil pula Muhammad Milawe. Sampai di Aqsa baru Rasul tanya, Jibril, yang manggil tadi siapa? Untung kau tidak jawab. Kenapa? Panggilan yang pertama itu panggilan Yahudi, panggilan yang kedua itu panggilan Nasrani. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah puas kepada kamu kecuali sampai ikut agama mereka.
Yang ketiga itu panggilan dunia. Dunia ini berias terus. Dulu kerudung orang tuh segi 4, lipat jadi 2, jadi segi 3. Kini ada nyerong ke sini, ada yang bundel ke atas, ada yang belah sisa, itu dunia. Model. Dulu baju tuh normal kan, sekarang ada yang tidak lemak dicicip, nggak berpayet. Nah, ada payet. Sayang baju ibu tuh yang berpayet, saya cacik masukkan ke mesin cuci. Kenapa? Ancur aja. Dia jadi macam lalu cewek ayam. Yang berpayet nih Pak, jangan masukkan mesin cuci. Ngapa hancur? La ilaha illallah. Alam keseguh dunia. Apa batanya tidak muncul lagi yang model baru. Dulu zaman kalian belum ketemu. Zaman kami masih ketemu dengan tustel namanya. Pergi ke Pantai Panjang. Berfoto dengan orang foto, bayar dulu 100 rupiah. Harga foto 300. 100 berfoto dengan meter. Nah, docak kini ini jangan jadi dah. Minggu depan datang lagi ke pantai nanya, "Ma, ini foto kue deh, mau angus foto itu." Ya, macam mana, Ma? Mana DP-nya? Tak salah, foto lagi. Ya, tidak dibawa lagi. Kini ada HP, nak macam mana gaya? Baca video, luar biasa. HP cukup di dalamnya. Dulu kalau nak ke kebun bawa senter, sekarang ada senter di HP. Dulu tidak baca ngitung, pinjam kalkulator, di HP ada kalkulator. Dulu baca nelpon tidak bersuara, kini baca nengok gambarnya. Cucunya di Sulawesi, datuknya ngomong, "Coba telepon cucu, keliak nak." Ada HP kau pakai ni. 6 nanya. Wah, nelpon nah, ada kan nenek ni nah. Lah, kan ni tua wai itu tu. Amang tada. Apa sebenarnya? Ini dunia. Nah, maka perjalanan ini mulus naik aras, terus turun lagi bawa perintah sholat 50 waktu untuk tidak jadi 50 waktu. Kalau jadi 50 waktu, tidak ada baca kita belajar ini. Selamat pagi anak-anak. Materi minggu yang lalu kita sudah belajar tentang masalah humus, dan hari ini kita lanjutkan dengan jamur. Allahu Akbar. Sebentar kita salat dulu. Oke, sudah salat, kita lanjutkan pelajaran. Bapak absen dulu. Orang 40 sampai saya itu sudah absen. Allahu Akbar. Sebentar. Ya 50 kali salat itu. Ya parah lagi kalau tak betul nak. Wes salatnya. Kata kau pengantin lanang sianu bin sianu, pengantin dino sianu bin sianu. Wali nikah, wali nasab, mas kawin, seperangkat alat sholat, emas 5 gram. Saksi 1, saksi 2, siap. Allah. Selesai sholat duduk lagi. Coba, Mak. Ijab kabulnya. Hai sianu, aku nikahkan anak kandungku pada engkau, mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 5 gram. Udah, baca buku, belajar jawab. Aku terima nikah sianu, mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 5 gram. Tunai, cocok. Pasti bang. Tahu kalau masih sadar, Allahu Akbar. Oh ye, nikah. Itu mete. Yang 5 waktu ni aja susah ngerjakannya. Tapi kalau ada anak SMA Negeri 2 Benteng rajin sholat, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, buktikan kata-kata saya 20 tahun yang akan datang. Allah berjanji yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul hikmah darajat. Allah angkat derajat orang beriman dan orang berilmu tentang beberapa derajat.
Yang tidak sholat kadang-kadang jadi orang, tidak jadi siapa. Apalagi yang sholat. Cuma karena kita merasa itu tugas orang tua, kelaklah sholat, jadi kita abaikan. Nak sukses itu ikuti pemilik dunia ini. Kalau kata kepala sekolah masuk jam 7.15, balik jam 4, Sabtu, Minggu libur. Kita ikuti. Ketika ada masalah, kata kepala sekolah tidak lemah. Anak ini absen tidak pernah apa? Anak ini tidak pernah bertingkah. Bantu dia, bantu selesai. Kepala sekolah. Nah sekarang kita ikuti kata-kata Tuhan. Siapa yang pacak melawan takdir Tuhan, maka jangan pernah takut dengan orang cantik. Jangan pernah takut dengan anak pejabat. Jangan pernah takut dengan orang kaya. Senin bawa mobil kuning, Selasa bawa mobil merah, Rabu bawa mobil hijau, Kamis bawa mobil ungu, Jumat bawa mobil, terserah aja. Tapi sombong, na'udzubillah, ada waktunya Allah jungkitkan dia. Tidak usah takut. Anak pejabat, jangan memang cak itu bapaknya itu kepala dinas itu. Tidak usah takut. Jadi dengan siapa kita takutlah dengan orang bernasib baik. Saya ini orang kenal setelah jadi ustadz dan jadi gubernur. Dulu mana orang tahu tempat pacul, tuh orang tidak tahu di mana tempat pacul. Masuk negara mana? Di kabupaten aku. Orang tidak tahu, dikira saya orang mana. Saya bilang yang bini saya yang orang mana. Saya orang Rejang. Pernah saya ceramah di Sekayun ketika ngajari Pagar Jati, bayangkan. Tahun kedua saya diundang ceramah di Sekayun. 1,5 jam saya ngomong ceramah bahasa Rejang kalau. Kata orang situ, bigat cangba kau belajar bahasa Rejang dia. Kau tahu ngajari pasnya bahasa Rejang. Ada yang ngomong lacak secanam tempat cua belakangnya lah tunjang. Tidak tahu orang yang kita berarti itu. Nah ini kondisinya. Saya jangankan bercita-cita, mimpi ada jadi gubernur, tidak pernah, tidak berani kita mimpi. Tapi Allah mentakdirkan seperti itu sampai kita. Nah sekarang jadi masyarakat biasa. Ada gengsi, ada malu, tidak usah. Kalau banyak ego jaim, jaga image, tidak pacak bergerak gitu pula. Hidup ini ada yang ngaturnya. Kalian seperti ini. Saya sekolahnya PGA. Untung PGA itu tamat. Lalu kuliah di Fakultas Tarbiyah, milih yang linier. Kalau Tarbiyah itu jurusan pendidikan. Tujuan saya kalau tidak pacak jadi PNS, honor jadilah. Sebab sampai kiamat sekolah ini akan tutup. Ngapa? Ya anak orang lahir terus. Habis anaknya kita suruh bawa di sekolah. Namanya kejar fakir. Habis paket A, sekali paket B. Sekolah terus itu. Jadi itu harapan saya. Nah Allah takdirkan saya lulus tes. Saya lah S1 tapi pakai ijazah PGA. Kata kawan aku tidak rugi, kelak lagi jauh rugi itu. Sementara saya sudah kerja di perusahaan Intan Pariwara. Pernah saya ngantar buku sampai ke sini dulu. Itu. Saya kerja di Intan Pariwara. Gaji mencapai 3 sampai 4 juta waktu itu. Tahun jadi buruh gaji 600. Kasih ke orang rumah. Gaji pertama nih ya, buka lah ya. Sama kita hidup kok. Nah, saya bilang inilah resiko pegawai negeri. Kekecil. Lemaklah kemarin gaji 3 juta 4 juta ya Allah, bisa mana dia tahu. Dibijit kan. Bijit tahu kan bijit? Dihemat kan. Pegawai negeri. Nah kebetulan waktu saya jadi PNS itu presidennya Gus Dur. Kata Gus Dur boleh persamaan. Kalau dulu tidak boleh persamaan ijazah itu. Syaratnya
UPKP, ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Ikut ujian, lulus dari 2A langsung 3A. Yes. Mulai lari ceramah, ibu kakaknya ngomong, Jun, bantu ibu besok ya. Kenapa bu? Ceramah di Pemda. Ibu-ibu minta kaunya, oh tidak bisa bu, saya ngajar di layar lekat. Ya Allah, ibu ngecek kalau bisa. Tidak bisa, ya Allah, cuman udah pindahlah dari situ. Kalau pindah susah bu, dipindahkan. Mana berkas kau? Ibu nih, ibu kakak dulu ya, istri kakak dulu ya. Oh yes. Pindah ke Manduo. Ngajar di Manduo, tambah luas nama. Kenal dengan Agus Ring. Sejak kenal dia tidak lagi sampai Ramadannya ustaz yang lain, ganti suruh ujian. Nah, sejak itulah mulai saya bikin mimpi itu, tahu-tahu betul diajak. Hidup ini bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Kalian juga seperti itu. Saya tidak bangga menceritakan ini, tapi maksud saya tidak pernah bercita-cita ingin jadi demikian. Tapi Allah takdirkan hidup kita seperti itu, ikuti saja. Kalau saat ceramah, saya mulai kelas 2 PGA sudah berani tampil khutbah. Ada yang ngomong, anu pacak kau khutbah besok, Jun, lagi libur itu. Saya bilang insya Allah, Pak. Kata bapak saya, namanya kumat nyelek, baca buka. Besoknya saya khutbah agak serius di sudut itu. Iya, biar. Saya khutbah, bapak saya ikut. Biasanya di Lusun, kalau dulu banyak yang makanan orang bawa ke masjid itu. Ada yang punya kebun jagung bawa jagung rebus. Ada yang nazar nasi kunyit bawa nasi kunyit. Ada yang bawa kue. Habis Jumat tu hilang bapak saya. Hilang. Ikuti ya aja. Telak pula. Sembiang saya dong. Biasanya mau cetak. Saya balik. Bapak saya nangis. Lihat ngapa pak? Ada yang salah tuh mbak juga. Oh ya saya nak suruh pun nak. Nyoba enggak nengok anaknya pacak kembali dusun rasa masuk surga. Nah itu kebahagiaan orang tua. Terbayar lelah orang tua untuk itu. Tapi kalau bapaknya nak motor kasih motor, nak HP kasih HP, nak buku beli buku, entang plastik ke banak. Wah, hancur orang tua. Jadi perkecilkan urat kaji, perbesarkan semangat hidup. Harus kuliah S1. Jangan nyari yang jurusan-jurusan yang biasa, cari jurusan yang paling sulit. Supaya itu kelak kita bisa tuh. Nggak usah kuliah di Bengkulu, kalau bisa kuliah di Jerman kan. Duitnya tidak ada Pak Ustaz, cari yang beasiswa. Aku soman itu tidak ada dibayar. Beasiswa galau itu. Lah kenapa Pak Ustaz